Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya masih muda, baru umur 21 tahun, tapi saya sudah berjudi, riba, berzina, dan minum-minum. Mungkin karena pergaulan saya yang hancur dulu, apakah saya masih bisa bertaubat? Dan bagaimana cara mengistiqomahkan hijrah saya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah afana mimma abtalahu bi wa faddalana ala katsir mimman qarra tafdila. Jawabannya tidak ada yang lebih baik dibanding firman Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang terbaik adalah apa yang termaktub dalam hadis Nabi SAW, man yahulu bainakum wa baina taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat? Siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat? Sebuah ungkapan yang diberikan kepada pembunuh 99 nyawa plus 1. Siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat? Siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat? Siapa yang bisa mengatakan tidak ketika Anda mau taubat? Pintu taubat besar, pintu taubat luas. Malam yugorgir, selama nyawa tidak sampai di tenggorokan, kata Nabi SAW. Selama matahari belum terbit dari barat, maka bertobatlah dengan taubatan nasuha. Dan itu tadi, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berdosa, yang bermaksiat, dan masuk dalam keumuman itu orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang minum khamar, orang yang makan riba dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Bayangkan, ayat ini ditujukan untuk para pendosa. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini Allah tujukan untuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan penutupan ayat ini Allah berfirman, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa hadirin. Ini bukan untuk orang yang ahli puasa papan atas, ahli sholat papan atas, ahli Quran papan atas. Ini ayat untuk pendosa. Bukan pendosa, ahli-ahli dihabisi. Justru Allah kasih motivasi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa, harapan itu masih ada. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah hapuskan seluruh dosa jika kita bertobat. Seluruh dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa diampuni oleh Allah. Jangan pernah putus asa. Separah apapun, sepekat apapun, separah apapun. Sekali lagi kisah 100 pembunuh 99 plus 1 nyawa. Itu kan pelajaran bagi kita. 100 nyawa dibunuh hadirin. Dan kalimat yang keluar adalah man yahulu bainakum wa baina taubat. Siapa yang bisa mengatakan tidak ketika Anda ingin bertobat? Siapa yang bisa menghalangi Anda kembali kepada Allah? Siapa yang bisa memblok Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Manusia itu kalau kita ingin mengakses, seringkali banyak halangannya hadirin. Ada banyak bloknya, ada banyak. Apalagi orang-orang yang punya kedudukan dan seterusnya. Kita ingin ketemu, mentok di sini. Kita ingin bisa berinteraksi, mentok di sini. Harus ada protokoler dan seterusnya. Itu manusia. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di ayat ini Allah buka akses bukan untuk orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk orang-orang atau hamba-hambanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas, yang jauh, yang kerjanya maksiat, yang dosa dan seterusnya. La taqnatu min rahmatillah. Allah nggak mengatakan saya akan adab pada ayat ini, saya akan hancurkan, nggak ada kesempatan, kurang ajar. Allah nggak mengatakan demikian dalam ayat ini. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hadirin sekalian, coba perasaan kita bagaimana ketika kita melakukan kesalahan fatal yang membuat kita nggak berani pulang ke rumah karena kita takut mengecewakan orang tua, takut buat mereka marah besar, dan kita takut pulang. Pada saat itu tiba-tiba masuk nomor dari ayah kita atau ibu kita ke WA kita dan meminta kita pulang. Pulang nak, ayah sayang sama kamu. Gimana perasaan hadirin? Pulang nak, ibu sayang sama kamu. Gak usah khawatir, pulang nak. Oh itu luar biasa. Mungkin kita nangis sambil pulang ke rumah kita. Mungkin kita dianggap angker di luar atau preman di luar. Tapi begitu dapat WA dari ayah atau ibu kita, nak pulang. Apapun kesalahan kamu, seburuk apapun masyarakat memandang kamu di luar, pulang nak. Ayah sayang sama kamu. Gimana perasaan kita? Gak ada perasaan, gak punya hati kita. Kalau sampai orang tua kita mengatakan demikian, lalu kita gak punya perasaan apapun. Gak punya hati kita. Kalau ayah kita suruh kita pulang, lalu mengatakan saya sayang sama kamu nak. Padahal kita melakukan kesalahan fatal, lalu kita gak ada perasaan apapun terhadap WA tersebut. Hadirin, ini bukan WA. Ini ayat dari Allah SWT, surat Az-Zumar 53. Pada saat kita terpuruk dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa, Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Kembalilah kepadaku, wahai hambaku. Jangan putus asa. Disemangati, jangan putus asa. Kembali kepadaku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa Anda. Kamu buat dosa apa? Diampuni sama Allah. Lalu Allah tutup. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Allah Maha Pengampun. Allah nggak mengatakan syadidul iqab. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, sekeras itukah hati kita? Sehingga nggak ada perasaan. Sehingga surat Az-Zumar 53 ini kita baca begitu aja. Nggak ada getaran, nggak ada harapan, nggak ada rasa haru, nggak ada rasa malu secara positif kepada Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita maksiati, yang telah kita khianati mungkin, yang telah kita lakukan hal-hal yang buruk kepadanya, dan Allah tidak akan terpengaruh dengan apapun yang kita kerjakan. Tapi kan kita harusnya punya hati nurani hadirin. Lalu dengan separah itu dosa-dosa kita, bukannya Allah cela kita, Allah justru memotivasi kita. Di saat manusia mencela kita, padahal kita nggak buat salah sama manusia-manusia itu. Ada banyak manusia ketika begitu mendengar kita buat dosa, padahal kita buat dosa pribadi kita dengan Allah, tapi mereka caci maki kita hadirin. Padahal nggak ada urusannya sama mereka, tapi mereka celah-celah kita. Padahal nggak ada urusannya dengan mereka, tapi mereka jelek-jelekan kita. Padahal nggak ada urusannya dengan mereka, tapi mereka nyinyirin kita. Padahal nggak ada urusannya dengan mereka, tapi mereka bully kita. Padahal nggak ada urusannya dengan mereka. Kita punya urusan dengan Allah, tapi Allah nggak demikian hadirin. Allah nggak caci, Allah nggak celah kita, nggak bully kita. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dikasih motivasi kita sama Allah. Ayo semangat dong, semangat. Jangan terpuruk, jangan jatuh, jangan down. Jangan merasa semua berakhir. Masih ada harapan, masih ada masa depan, masih ada surga di depan Anda, masih ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebanyak apa sih dosa Anda? Saya hapuskan semua. Ayo dong semangat, semangat. Jangan pernah lemah. Jangan pernah letih. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah hapuskan cita-cita Anda untuk masuk surga, untuk selamat dari huru hara hari kiamat, untuk bisa melewati sirat tanpa harus jatuh ke dalam api neraka. Masih dimotivasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah tutup dengan namanya Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Lalu ayat ini kita baca selewat aja, tanpa ada getaran, tanpa ada penghayatan, tanpa ada harapan. Sekeras itukah hati kita jemaah? Sekeras itukah jiwa kita? Sepekat itukah? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Allah membuka itu semua. Allah kasih harapan buat kita. Karena Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu tentang harapan hadirin. Kita Tuhan, orang bunuh diri bukan karena jatuh. Orang bunuh diri bukan karena bangkrut. Orang bunuh diri itu kehilangan harapan. Dan ayat ini memberikan harapan besar bagi kita semua. Cuman kita mau apa tidak merendah. Allah cuma minta kita pulang hadirin. Allah cuma minta kita kembali.
Allah hanya minta kita mendekat. Kalau itu kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita bersikap sebagai seorang hamba? Oleh karena itu hadirin sekalian, la taqnatu min rahmatillah. Tidak ada kalimat yang lebih indah ketika kita mengalami jalan buntu dan kita merasa kotor, kita merasa rendah dan hina terhadap kubangan dosa, kecuali firman Allah ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapuskan seluruh dosa Anda jika Anda bertobat. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah nggak mengatakan pendendam. Allah Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang. Di saat semua manusia menjelek-jelekan Anda, ada Rob yang mencintai dan menyayangi Anda dan meminta Anda untuk kembali. Ketika kita nggak tahu jalan atau arah hidup, Anda punya Rob yang senantiasa meminta Anda untuk kembali kepadanya, bertobat kepadanya, dan membuka harapan itu buat kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanahu wa ta'ala illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ayahku mengajariku membaca Al-Quran, di antara kita ada kalanya air mata mengalir begitu saja saat membaca kalamullah. Teringat bagaimana Allah mampukan kita mempelajari huruf demi huruf Al-Quran melalui perantara ayah maupun guru yang ayah pilihkan untuk mengajar kita. Ayah menyemangati kita mengenal huruf Al-Quran, membacanya hingga menghafal surat demi surat dari kitab terbaik ini. Entah sudah berapa kebaikan yang beliau berikan kepada kita, namun rasanya belum cukup kita membalas kebaikannya. Kini, sosok itu telah tiada. Namun kebaikan ilmu yang beliau ajarkan melekat dalam diri kita. Sudahkah kita memberikan balasan terbaik untuknya? Doakan kebaikan untuk beliau dan hadiahkan aliran pahala yang tidak terputus melalui kegiatan belajar Al-Quran, kitab terbaik yang Allah turunkan. Mari berinfak dan menjadi bagian dari perjuangan memberantas buta huruf Al-Quran dan program keilmuan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Salurkan infak terbaik kita melalui